dasar atau dalil di dalam agama tentang peringatan Maulud. Tentang peringatan Maulud, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, dalam surat Alam Nashrah, yang maknanya kami menjunjung tinggi menyebut namamu. Tuhan Allah menjunjung tinggi namamu, penyebutan namamu, atau zikrok, memperingatimu. Jadi menjunjung tinggi memperingatimu. Memang Tuhan itu menjunjung tinggi nama Nabi. Sampai, coba, caranya Tuhan memperingati Nabi, ini coba ini. Nama beliau diberi kehormatan yang sangat tinggi sekali. Nama Nabi yaitu disejajarkan dengan nama Tuhan. Gandeng bi asmana Allah, yaitu satu dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah, terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini harus diucapkan oleh tiap-tiap orang Islam. Jadi untuk sahnya iman tidak boleh, tidak harus menyebut dua nama, nama Allah dan nama Muhammad. Nah ini begitu tinggi penghargaan Tuhan kepada Nabi. Ini caranya Tuhan mengabadikan peringatan nama Kanjeng Nabi sampai dijadikan apa itu syahadat. Atau di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, sambungannya Muhammadur Rasulullah. Ada manusia atau nabi yang namanya digandeng seperti Nabi Muhammad, yang tidak ada. Ini caranya kan Tuhan menghormati. Juga tiap-tiap sholat 5 waktu nama beliau disebut, disejajarkan dengan nama Tuhan dalam kalimat-kalimat azan dan qomat. Dengan sendirinya 5 kali disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti di tengah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu berarti nama Muhammad, ya sebutan Muhammad akan kekal abadi selama masih ada orang azan, selama masih ada orang baca syahadat, selama orang apa itu qomat. Nah itu tetap hidup terus, diperingati terus. Jadi bukan 1 tahun 1 kali tepat bulan Maulud, boleh tiap hari 5 kali itu, malah adalah di kamat jadi 10 kali itu satu. Malahan juga di dalamnya sembahyang, apakah sembahyang fardu atau sembahyang sunat, nama Nabi Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Nah, coba. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditambahi Allahumma salli ala Muhammad. Coba. Jadi orang itu dengan sendirinya mungkin soro lepah ke Kanjeng Nabi tak bisa orang Islam ini mungkin betul. Sabu-sabu aja mesti sebut kisah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sebab itu jadi rukun, itu rukun apa aja gitu. Kalau tidak dikerjakan tidak sah. Inilah penghormatan Tuhan yang tinggi sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pon ini catatan saja ini. Sekarang yang terakhir ini sekarang. Tore pesabar sekolah ini kita memperingati ini kita ini. Nah, ini cuma merupakan catatan saja. Coba nama beliau diabadikan di dalam Al-Quran dengan nama dua. Satu Muhammad dan dua Ahmad. Yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 144. Kata dulu itu nyampe sore itu. Jadi sampai menerangake pidato kayak sama nyaman mereka. Gue tak pidato dan cuma catatan tok nih kan. Nama Muhammad dan nama Ahmad dicantumkan di dalam Quran secara abadi selama masih ada orang membaca Quran atau selama masih ada Quran, nama Nabi tetap disebut dan diperingati. Yaitu satu dalam surat Ali Imran ayat 144. Satu. Nomor dua, surat Al-Ahzab ayat 40. Sudah? Nomor tiga, surat Al-Fatah ayat 29. Nomor empat, surat yang namanya Muhammad. Coba ini dijadikan nama ini. Namanya Muhammad ayat 2. Ayat 2. Nomor 5, surat As-Saff. Surat As-Saff ayat 6. Jadi sampai kalau menerangkan betapa Nabi itu memang orang yang memang mulia. Kalau kita menghormat mulut-mulut ini, apa ginikah? Itu bucengan itu. Sampai nyembelih wedhus sak Jember, nyembelih pitik sak Jember, nggih, manusia sak Jember metu kabeh. Semua baca selawat. Bukan apa-apa itu. Itu bucengan itu. Belum sepadan dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cocok, kita duduk apa? Kita apa? Kita seimbang. Kita apa? Apa? Kita duduk ini apa sih? Apa? Ya ada sepadan itu. Kita kurang akeh. Kau yang belewet dosa Jember. Nggih. Dua sampean sesebiru tokno kabeh. Kanggo ngurmat Kanjeng Nabi, umpamane. Wong sak Jember metu kabeh. Kabeh maca selawat. Bukan apa-apa itu. Belum apa-apa. Coba lihat Tuhan caranya memperingati Nabi. Coba dijadikan kalimat tauhid, dijadikan dasar kepercayaan. Syahadat kalau cuma separuh tak terima. Bodoh orang, saya mau Islam Pak. Ya, baik. Ayo baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus enggak. Untuk Anda menerus kita tetap kafir. Masih saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak mau mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, tidak sah. Imannya tidak sah. Tetap tergolong orang kafir. Coba. Hanya karena nama dan menghormat nama Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad, orang menjadi kafir atau tidak kafir karena nama ini. Saya percaya sama Allah, percaya 100% mulai kepala sampai kaki, iya. Tapi pada Muhammad tidak, saya terima. Coba. Bener diterima, wis nang pangeran, wis kok arep apa maneh? Perkara Muhammad gampang lah, wis guri-guri ae kok, mamane yo. Sing penting saiki Allah tok. Nggak bisa. Kamu tetap kafir. Nek mati tidak oleh kumpul ke orang Islam, tidak oleh disembayangi. Kenapa? Karena kamu tidak mau menyebut Muhammad. Coba. Bodoh penghormatan seperti ini. Tidak ada.
Nah, coba saya baca ya ayatnya itu. Ayat di mana nama beliau dicantumkan secara abadi, diabadikan di dalam Quran, surat Ali Imran ayat 144, tadi sudah dibaca tadi oleh Ustaz Husnu, maaf. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa inna tawqitilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Muhammad bukan apa-apa, hanyalah dia seorang rasul. Telah banyak rasul-rasul yang sebelumnya meninggal. Apakah sekarang kalau Muhammad meninggal atau terbunuh, engkau orang Islam akan berbalik mantap, akan engkar kepada Muhammad karena dia sudah tidak ada? Siapa yang membalik murtad, tidak mau mengakui, tidak mau mengikuti ajaran Muhammad, maka tidak merugikan Allah sedikit pun, tidak kendor. Tapi Allah akan membalas orang yang pandai berterima kasih. Ini artinya ayat ini. Ayat yang kedua, Al-Ahzab. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad bukan bapak siapapun. Dia bukan sekedar bapak pemimpin, tak boleh. Bukan bapak Arab, bukan bapaknya si Zaid bin Harithah, bukan bapaknya bangsa Arab, pahlawannya bangsa Arab, pemimpin bangsa Arab, bukan bapak siapapun, tapi walakin Rasulullah. Dia adalah Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup dari segala nabi. Itulah Muhammad. Yang ketiga, surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersama dia adalah orang yang gagah-gagah, orang yang gagah dan gigih menghadapi musuh-musuh, tetapi mereka adalah lemah lembut terhadap kawan-kawannya. Itu pengikut Muhammad yang sejati. Gagah menghadapi lawan, lemah lembut menghadapi kawan. Ini surat Al-Fatah ayat 29. Yang keempat, surat Muhammad ayat 2. Nama beliau disebut. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Orang yang beriman dan mau beramal serta mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itu adalah merupakan kebenaran dari Tuhannya, yaitu Quran, wahyu, maka orang-orang yang demikian kaffara anhum sayyi'atihim, akan diampuni dosanya, kejelekannya akan dihilangkan oleh Allah, wa aslaha balahum, dan hatinya akan diperbaiki, dibikin tentrem hati, tenang. Keungguan oleh percaya dan beramal serta percaya kepada yang diturunkan kepada Muhammad. Ini yang terakhir, nomor 5. Nomor 5, jika gula nyoon ki, pokoknya dengan niat amolotan ki. Jadi nika gula nyoon bektoh ngemis kesambian, tambahan waktu pikir bek malam sekolah lagi. Jika no beda setanda, tidak tak no guna, gula tak apa ke, nyorot laon, tak apa. Kocak zakasa weh. Nomor 5 di dalam surat As-Saff
ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ini dari mulut Nabi Isa, Yesus Kristusnya orang Kristen itu. Nabi Isa sendiri mengatakan, Bani Israel, aku adalah utusan Tuhan kepadamu. Musaddiqan lima baina yadayya. Saya membenarkan ajaran-ajaran kitab sebelum saya, yaitu minat Taurat. Taurat saya benarkan. Ini sebab Taurat itu sebelum Nabi Isa. Selain saya membenarkan kitab suci sebelum saya, yaitu Taurat, juga saya memberi kabar kepada kamu akan datangnya seorang nabi nanti kira-kira 4 abad. 4 abad apa? 4 abad? Hah? 4 atau 5 abad yang akan datang. Ketika Nabi Isa pun paringi oneng pengiran, Nabi Isa, kamu nanti punya saudara. Itu terakhir, Nabi yang terakhir, namanya Ahmad. Nah, itu Nabi Isa. Jadi di zaman Nabi Isa itu sudah menyebut nama Ahmad, nama Nabi kita. Bani Israel kata ya. Wa mubasyiran bi rasul, saya memberi berita gembira akan datangnya seorang rasul sesudah saya, yaitu 4 abad yang akan datang. Kurang 400 tahun nanti kebun pemulanya dikebun. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi nama resmi Nabi yang dicantumkan dalam Quran 2, Muhammad dan Ahmad. Falamma ja'ahum, malah pada tebak oleh Nabi Isa, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Kamu tahu, katanya Nabi Isa, ada kaum menegak Bani Israel, itu Nabi yang namanya Ahmad, kalau sudah datang membawa keterangan yang jelas gamblang kepada kaumnya. Tapi apa kata kaumnya? Hadza sihrun mubin, sihir ini. Jadi keterangan Kanjeng Nabi Muhammad tak terima, dianggap itu sulapan. Ini sihir, ini apa ini gitu. Ini kepon itu 4 abad sebelum kelahiran Nabi. Nah, ini peringatan Tuhan, peringatan Quran terhadap Nabi Muhammad SAW dengan mengabadikan nama beliau. Sekarang selain itu, pada catat nikah sebagai catatan, bahwa Kanjeng Nabi itu memang pantas dihormat, pantas dimuliakan, diperingati, karena Tuhan sendiri memberikan pujian kepada Nabi begitu tinggi di dalam Quran, tersebut di dalam 2 surat yang saya catat di sini. Nomor 1 surat Al-Qalam ayat 4. Nomor 2 dalam surat At-Taubah ayat 128. Tulis surat ayat gitu saja. Nah, ini nanti sampean komentari sendiri, saya tidak akan mengomentari. Surat Al-Qalam ayat 4 bunyinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Katanya Tuhan, Muhammad, engkau adalah orang yang paling berbudi luhur kamu. Coba, ya lebih pengheran nih. Ya disaksikan bahwa beliau adalah seorang yang berbudi luhur. Ini 1. Nomor 2 dalam surat Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Pujian dari Allah langsung kepada beliau. Hei orang Islam, telah datang kepadamu seorang Rasul yang berasal dari kamu sendiri. Azizun alaihi ma'anitum, dia merasa sedih kalau kamu mendapat kesulitan apa-apa. Dari senangnya kepada rakyat, kepada umatnya, sampai apa-apa yang menimpa umatnya, Kanjeng Nabi ikut susah. Harisun alaikum, sangat ingin kepada kamu untuk mendapat petunjuk. Ingin kamu ini selamat semuanya, masuk surga semuanya. Itu sifatnya Nabi, terlalu cinta kepada umatnya, terlalu cinta kepada rakyatnya. Bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap orang yang beriman, ra'ufur rahim, sangat penyantun dan penyayang. Oh, nikah. Gongnya sekarang saya tutup keterangan saya. Betapa Tuhan tidak akan menghormat Nabi sampai dijadikan totoan. Siapa yang taat kepada Muhammad Rasulullah berarti taat kepada saya Allah. Siapa si norok Muhammad, norok kok. Siapa si tengkalkan Muhammad berarti tengkalkan kok. Coba dijadikan barometer, dijadikan ukuran ini. Siapa yang setia kepada Muhammad berarti setia kepada Allah. Siapa yang duroko na Muhammad, duroko kepada Allah. Beda nikah pangkat nggak nikah, terus. Pada sampean, saya nggak dia tang soro ya, tang pesuruh dari utusan saya. Siapa yang menghina utusan saya ini berarti menghina saya. Siapa yang hotem itu berarti hotem muka saya. Nah, itu kan cek penghina kata utusan. Masih herene orang kesini kerja. Bapak lagi, bapak lelaka. Orang yang kurus, rawe-rawe, tapi ini utusan Presiden Soeharto. Menghina ini berarti menghina presiden. Menghina presiden berarti menghina negara. Padahal otos saja ternika orang juga koros, kelampin tarong karan, serna enggak sakit menghina nikah. Nikah. Tapi ini resmi utusan dari presiden. Nah, ini menjadi taruhan. Saya posing menghormati Turki, Bupati semua, di bodoh-bodoh. Sebenarnya, padahal orang ini orang sini kan. Kalau besar sponsor itu orang sini kan. Surat resmi dari presiden itu. Nah ini samanya nih. Itu tidak akan diberi kepercayaan oleh presiden kalau presiden tidak menaruh hormat kepada orang itu. Juga Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi. Kemudian di dalam surat An-Nisa tulis. An-Nisa ayat 80. Mayyuti'ir Rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, kepada Muhammad, faqad ata Allah, maka dia telah taat kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 31. Nika bagian ustaz-ustaz, bagian mubalek, bagian kiai-kiai, nika catatan nika supaya nambahin ilmu kesempurnaan kita untuk menghormat Nabi. Surat Ali Imran ayat 31 di sana dikatakan, mohon baca lebur ke Allah, kudu norok dok Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ukuran, mohon norok dok Kanjeng Nabi, bukan kelebur di Allah. Yaitu firman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan yang terakhir yaitu surat Taubat ayat 34 di mana dipertaruhkan kalau kamu lebih cinta kepada ayahmu, kepada anakmu, kepada saudaramu, kepada istrimu, kepada keluargamu, kepada harta bendamu, kepada perdaganganmu, kepada rumahmu yang besar, yang bagus-bagus,
lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi'amri, maka tunggulah Tuhan akan datang dengan membawa siksanya. Jadi pertaruhan, kalau kamu tidak cinta kepada Nabi dengan sungguh-sungguh, masih lebih cinta kepada yang lain, maka diancam oleh Allah akan didatangkan siksa dari Allah. Konekah keterangan pula, mudah-mudahan catatan-catatan ini akan lebih meyakinkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbesar, Nabi yang tercinta, bukan saja tercinta dari makhluk, tapi tercinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanah para hadirin, mendadak orang muljaki ngurmat molotan, muljaki kanjeng Nabi, itu sebenarnya pun kafirki. Kerja sempel, bengket cuma setong. Kanjeng Nabi boleh dihormat setinggi-tingginya asal sampeyan tetap mengatakan Muhammad abduhu wa rasuluh, dia hamba Tuhan dan utusan Tuhan. Kafirki oleh hormat, kocok sampai dianggap kanjeng Nabi itu separuh Tuhan, separuh manusia, tak boleh. Masih sampai dari lebur, saya lebur kepada Nabi Muhammad, cek lebur, ya, pasal sampai dalam persembihan ini, sampai sujud ke kanjeng Nabi Muhammad, tak boleh sujud. Paling mancung. Asraqal badru alaina, saya mancung. Tapi Muhammad sujud, asraqal badru, tapi sujud tak boleh. Cinta bagaimanapun tidak boleh menyembah Muhammad, tidak boleh, hanya boleh menyembah kepada Allah. Apalagi menganggap Muhammad setengah Tuhan, setengah manusia, tak boleh. Lebih-lebih banyak kepenakan Tuhan, boleh ini kan? Enam Tuhan, kepenakan enam misanan, tetap abduhu wa rasuluh. Maka nikah keterangan pula, wallahu a'lam bishawab. Kepada jamaah yang menunggu lama, saya minta maaf ya. Ikhlaskan demi untuk menghormat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.